Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Samuel Kurniawan. Hari ini saya akan membagikan tutorial mengenai klasifikasi Twitter dengan menggunakan machine learning. Tujuan dari klasifikasi ini adalah mengelompokkan tweet apakah sesuai dengan topik atau tidak. Di sini saya menggunakan topik kesehatan, jadi saya akan mengklasifikasikan Twitter apakah itu tentang kesehatan atau tidak. Jika tentang kesehatan, maka komputer akan menjawab yes, dan jika tidak tentang kesehatan, komputer akan menjawab no. Di sini saya menggunakan metode machine learning. Di machine learning itu adalah cabang AI yang bisa belajar layaknya manusia. Jadi machine learning ini adalah bagian dari AI atau yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Di sini juga saya menggunakan NLP. NLP ini juga merupakan bagian dari AI yang berkepanjangan Natural Language Processing. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan dalam code berikut ini. Jadi yang pertama, kita akan mengimport beberapa library. Yang pertama adalah NumPy, kemudian di sini juga ada Panda, kemudian ada Matplotlib, di sini ada Ray, kemudian ada Tokenizer, ada Lematizer, ada Wordcloud. Nah, ini untuk visualisasinya. Kemudian saya juga menggunakan library Sastrawi. Library ini digunakan untuk mengolah tweet dalam bahasa Indonesia. Di sini saya juga menggunakan NLTK, di sini untuk NLP-nya. Itu juga ada stopword-nya, udah ada wordnet-nya, sudah komplit. Nah, kemudian di sini saya menghubungkan ke dalam Google Drive. Di dalam Google Drive ini terdapat dataset. Untuk datasetnya sendiri, saya membuat datasetnya sendiri. Jadi yang nyedot adalah salah satu dari dosen saya. Kemudian kami disuruh anotasi dari Twitter, anotasi secara manual gitu ya. Kemudian dari hasil dari anotasi itu kita gunakan untuk pelatihan di dalam machine learning ini. Langsung masuk ke sini, kita proses melalui Panda dan dimasukkan ke dalam variabel objek yaitu data. Kemudian dari data ini kita masukkan ODS. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini ada kolom tweet ID, tweet, dan annotation. Di tweet ID ini ya ID tweet yang kita sedot. Kemudian tweet ini adalah kata-kata yang di dalam Twitter itu. Annotation adalah target kita yaitu yes, no. Nah, di sini ada satu lagi yaitu can say. Yang can say mungkin nanti bisa kita drop. Nanti saya akan jelaskan caranya. Yang pertama ini df annotation is no. Kita cek apakah di sini ada row yang nol, dan ternyata jawabannya false 1000. Jadi 1000 row ini sudah terisi semua. Kemudian, nah ini kita akan ngedrop. Jadi yang cannot say di dalam annotation ini, yang cannot say kita drop sehingga dihasilkan, kita cek lagi, dihasilkan 914 row yang kosong. Kemudian kita cek apakah kosong atau tidak ya. Is null value count, kita cek ini segini. Terus kemudian di sini kita mendefinisikan function dari preprocessing data ini. Kita buat stopwordnya menjadi stopword Indonesia. Ini dari NLTK asli. Kemudian kita tambahkan ini untuk normalize tweet. Jadi untuk menormalisasi seperti kata-kata yang itu YG dengan itu DG, kemudian RT. Nah, ini kata-kata yang sering muncul di Twitter ya. Kemudian ini juga kita tambahkan dari TXT juga. Ini ditambahkan secara manual. Kemudian di sini juga extend lagi ini. Nah, ini clean tweet ini fungsinya untuk membersihkan Twitter. Jadi tweet-tweet yang mungkin isinya kata-kata singkatan, kemudian masih ada DTP-nya, ada ad-nya, itu kemudian disingkirkan semua. Jadi kita juga ubah menjadi huruf-huruf kecil. Jadi semua dibuat huruf kecil. Kemudian kita di sini mendefinisikan kolom baru yaitu kolom clean tweet. Clean tweet ini isinya adalah kolom tweet yang dari dataset aslinya ini kita apply ke dalam lambda x, yang kemudian kita clean tweet, kita masukkan ke dalam function clean tweet ini, yang kemudian akan dibersihkan secara satu persatu. Jadi nanti modelnya, nah ini seperti di bawah ini kita bisa lihat clean tweet. Jadi awalnya adalah pas tangganya jalan itu sampai nggak nafas gini, kita ubah jadi bahasa yang kita coba jadi huruf yang lebih kecil pas tangganya ini. Kemudian kita juga manfaat ini kan ada harusnya M-nya besar, tapi kita ubah jadi huruf kecil semua. Nah, seperti ini ada R juga, kita hilangkan. Kemudian kita langsung ke sini ke kata-kata yang seperti ini. Nah, setelah kita bersihkan, itu kita akan memvisualisasikan apakah yang kita pre-processing ini sudah sesuai apa belum. Kemudian kata-kata yang seperti yang, YG, apakah benar-benar sudah hilang. Nah, kita akan membuktikannya.
Jadi di sini kita akan masukkan ke dalam variabel wc_yes. Di sini saya berikan contoh workload itu dalam annotation yang yes saja, jadi yang tentang kesehatan saja. Yang pertama itu kemudian di dalam clean tweet, jadi kita proses di dalam clean tweet, jadi bukan di dalam tweet lagi tapi di dalam clean tweet. Kemudian kita proses dan kita tampilkan. Nah, ini kita juga menggunakan metode matplotlib ini untuk membantu workload-nya. Kemudian kita cek setelah kita ini keluar hasilnya, dan hasilnya seperti ini. Ini virus. Nah, ini semua tentang kesehatan ya, besi, virus, makan, batuk. Kemudian kita mendeklarasikan target. Target kita adalah kolom df annotation. Jadi dalam df annotation ini yang berisi yes or no itu kita masukkan ke dalam objek target. Kemudian di sini kita menggunakan stemmer dari Sastrawi. Jadi dalam library Sastrawi ini sendiri terdapat stemmer. Nah, apa itu fungsinya stemmer? Stemmer berfungsi untuk mengubah tulisan dari kata-kata yang tidak baku menjadi kata-kata baku. Nah, ini sama prosesnya. df trim tweet sama dengan df clean tweet. Kemudian kita apply ke dalam lambda. Kemudian kita stem. Apply ini kita akan menggunakan function. Kita menggunakan function dari stemmer stem, dan df clean tweet ini akan menjadi x. Oke, kemudian kita deklarasikan stem tweet ini adalah feature. Kalau di dalam machine learning itu dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah x dan yang kedua adalah y. X itu adalah feature atau apa yang akan kita latih. Kemudian yang kedua adalah y, yang isinya adalah target kita atau hasil dari prediksi. Kemudian di sini kita juga menggunakan library dari sklearn ini sendiri itu untuk meng-split datanya menjadi train dan test. Di sini train dan test. Kemudian target itu sendiri itu nanti kita akan mapping dari, jika misalnya yes itu akan menjadi 1 dan no akan menjadi 0. Kemudian di sini ada target df annotation. Nah, ini kita mulai mapping. Jika yes maka 1, jika no maka 0. Kita masukkan. Kemudian kita jadikan sebagai parameter di dalam train test split, yang dimana x adalah feature dan y adalah target. Dan kita buat test set-nya ini adalah 0,2. Itu artinya 0,2, 20% test set dan 80% dari train set. Kemudian kita mulai feature extraction. Jadi di dalam NLP ini sendiri itu supaya datanya bisa mudah untuk dilatih, maka kata-kata yang di dalam tweet itu kita ubah menjadi array. Nah, caranya gimana? Caranya adalah menggunakan vectorizer, tf-idf atau convectorizer. Nah, saya lebih memilih tf-idf karena nilainya hasil dari array ini sendiri adalah berupa bilangan float atau 0, sekian. Sedangkan kalau convectorizer itu digunakan biasanya mungkin buat literasi atau berita gitu, bisa menggunakan convectorizer dan hasilnya adalah int. Nah, kemudian kita jadikan sebagai data train, kita vectorizer. Kemudian xtrain ini kita jadikan parameter di sini, kita ubah jadi array. Kemudian kita print, hasilnya seperti ini, 0, sekian. Kemudian di sini kita akan menggunakan model naive Bayes, kemudian multinomial. Ini yang merupakan classifier naive Bayes. Kemudian dari classifier ini kita feed. Ini artinya kita akan melakukan training dari dataset ini. Kita masukkan parameternya xtrain dan ytrain. Kemudian kita tes. Jadi yang pertama ini aduh kepalaku pusing dan saya pintar. Kemudian dari tes ini kita vectorize. Kemudian kita transform jadi array sehingga nanti hasilnya array. Kemudian kita prediksi dengan menggunakan classifier yang udah kita set di sini. Kita predik tes aja, kemudian kita print. Kita berikan inputan. Jika prediksinya 1 maka adalah yes, dan ini adalah mapping ya, sama. Nah, setelah kita tes, aduh kepala pusing ini, kemudian kita bisa tahu hasilnya dari sini 1 dan 0. Jadi yang ini adalah 1 dan ini adalah 0. Atau kita bisa translate, di sini adalah yes, di sini adalah no. Kemudian kita juga akan membuat permodelan yang lain. Kita buat random state-nya seperti ini. Kemudian di sini sklearn yang lain kita buat classifier yang lain kita buat K-neighbor, kemudian SVM. Nah, ini yang sangat penting di dalam natural language processing ini. Saya lebih menekankan untuk menggunakan SVM
karena hasilnya pun lebih akurat. Untuk melihat hasilnya kita bisa cek di bawah. Jadi sini kita ubah dulu ekstensi kita jadi array, atau kita sebut tadi vectorizer, kita ubah jadi array. Kemudian masing-masing dari model ini kita prediksi ke dalam satu variabel. Kemudian ini ada error karena karena saya mengulang-ulang sehingga hasilnya seperti ini. Tapi ini tidak masalah. Kemudian kita juga tidak lupa, kita akan menambahkan precision dari call. Precision dari call ini merupakan perhitungan apakah kita lebih menekankan false positif atau false negatif. Nah, itu dari precision dari call. Kemudian dari precision dari call ini kita cek, kemudian kita print. Kita print hasilnya tidak ada yang di atas 80. Mentok-mentok itu adalah 75, kemudian 76 ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita cek shape extreme, dan kemudian kita extraction lagi, kita cross validation supaya hasilnya ini lebih akurat. Dan ternyata dari cross validation ini rata-rata itu mendapatkan 74% dari akurasi. Saya menggunakan metode yang namanya grid search CV. Grid search ini fungsinya untuk menemukan parameter yang paling cocok untuk pemodelan kita. Di sini saya lebih memilih SVM atau Support Vector Machine. SVM sebagai klasifiernya C-nya kita buat dari 0,1 sampai dengan 10, gambarnya buat 1 sampai 0,0001, kernelnya adalah linear karena kita akan mengklasifikasikan dua, yaitu yes dan no. Nah, kemudian di sini kita mulai grid dan kita mulai fit. Kita lihat hasilnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian juga muncul hasil dari base parameter dari grid search itu sendiri. Kemudian dari base parameter itu sendiri kita buat ini hasilnya, kita buat menjadi prediction. Nah, disinilah ketemu precision dari call ini masing-masing mendekati 80 atau tidak jauh berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.